Saya kira ini negara baru yang sedang atau akan membangun, Bapak Ibu sekalian. Jadi Turki dengan teknologi VVIR-nya ini yang dari Rusia, kemudian Bangladesh ini mulai konstruksi 2017. Nah ini Arab Saudi ini juga merencanakan membangun selain dari UEA. Bahkan Arab Saudi pun juga merencanakan untuk membangun PLTN tersebut. Nah, bagaimana dengan kesiapan teknologi bahan bakar nuklirnya? Nah ini perlu saya sampaikan, kebetulan memang saya saat ini yang diberi amanah untuk mengkoordinir di pusat teknologi bahan bakar nuklir. Perlu kami sampaikan, sebenarnya seandainya Indonesia memiliki PLTN atau mungkin reaktor riset yang ada, bahan bakarnya dari mana sih gitu. Nah, supaya kita bisa ketahui bersama. Sebelum ke sana perlu kami sampaikan, ini adalah fasilitas dan juga instalasi yang dimiliki oleh Batan. Jadi Batan memiliki kawasan nuklir Serpong, kemudian juga ada kawasan nuklir Pasar Jumat, kawasan nuklir Bandung, dan juga memiliki kawasan nuklir di Yogyakarta. Dan selain itu juga Batan juga memiliki kawasan eksplorasi uranium gitu. Jadi kita juga melakukan eksplorasi uranium ini. Jadi awalnya kita memang bekerja sama dengan Perancis, dengan Jerman. Namun setelah kita bisa melakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Pelita itu dimulai tahun 1970-an. Jadi kita sudah tidak menggunakan Jerman lagi. Kita mulai mengeksplorasi di daerah seluruh Kalimantan, mulai dari Kalimantan Timur, dan akhirnya kita bisa mendapatkan potensi yang terbesar di kita ada di Kalimantan Barat. Dan juga kita juga memiliki headquarters atau kantor pusat yang ada di Kuningan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke bahan bakar, ini kami sampaikan dulu bagaimana sih siklusnya atau daur bahan bakar nuklir itu. Jadi mulai dari eksplorasi penambangan, jadi kita tambang dulu uraniumnya, kemudian kita proses menjadi yellow cake, kemudian dari yellow cake kemudian kita lakukan konversi. Kalau di negara lain ada yang melakukan pengkayaan, ada negara-negara lain yang tidak perlu melakukan pengkayaan karena memang menggunakan uranium alam. Dan juga setelah kita melakukan konversi, baru kita membuat fabrikasi bahan bakar nuklirnya atau untuk bahan bakar reaktornya. Kemudian setelah itu dimanfaatkan untuk listrik. Kalau PLTN, kalau reaktor riset juga dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan di kesehatan, di industri maupun di bidang-bidang lain. Nah, setelah itu tentunya akan menghasilkan limbah karena bahan bakar nuklir tadi itu juga akan menghasilkan limbah, di mana limbahnya ini masih bisa dimanfaatkan lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi Jepang baru saja memiliki instalasi untuk mengolah kembali limbah bekas reaktornya. Karena sebenarnya dari bahan bakar bekas itu sebenarnya masih menghasilkan plutonium, di mana plutonium nanti bisa kita gunakan lagi untuk energi atau pembangkitan PLTN lagi. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi terbarukan, tergantung kita memandang dari sudut yang mana. Jadi sebenarnya limbah bekasnya pun bisa kita terbarukan lagi untuk menjadi energi PLTN lagi. Dan masih banyak lagi pemanfaatan-pemanfaatan yang ada di kami juga memiliki itu. Kemudian limbahnya tentunya akan disimpan di interim storage, tempat penyimpanan limbah sementara, dan juga kalau memang sudah tidak dimanfaatkan lagi, maka akan disimpan kepada penyimpanan limbah lestari, di mana penyimpanan limbah lestari itu tentunya akan ditanam di dalam bumi. Kita sudah menentukan tempatnya yang tentunya tidak akan mencemari lingkungan dan seterusnya. Ini siklusnya seperti itu. Baik, sebelum bahan bakar tadi saya sampaikan, nah seberapa besar sih potensi mineral radioaktif atau uranium atau thorium yang ada di kita di Indonesia. Jadi kita sudah mensurvei Bapak Ibu sekalian mulai dari ujung barat
dari Banda Aceh sampai ke Papua ini sudah kita lakukan eksplorasi, dan memang ESDM sendiri ini sudah memberikan mandatnya kepada Batan untuk melakukan eksplorasi ini. Jadi memang sebelum saya di Pusat Teknologi Bahan Bakar, saya memang berada di atau ditugaskan di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir yang tugasnya adalah mengeksplorasi dari wilayah barat sampai wilayah timur, dan juga melakukan proses untuk pembuatan yellow cake-nya tersebut. Nah, kalau kita lihat keberadaan mineral radioaktif di Indonesia gitu ya. Nah, ini jadi ternyata mulai dari Sibolga, kemudian turun ke Sumatera Barat, turun lagi sampai ke Lampung, kemudian di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, kemudian sampai ke Katingan, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Sulawesi. Ini Sulawesi ini greenfield, Bapak Ibu. Semula mungkin tidak kita ketahui bersama. Ternyata di Sulawesi Barat, di daerah Mamuju memiliki potensi uranium thorium yang cukup besar. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada personel yang ini dari US, dari Amerika yang datang ke sana karena melihat, oh ini menarik. Kenapa ini menjadi menarik? Ini menjadi sesuatu yang akan bernilai karena biasanya terdapatnya itu di batuan metamorf, ini ada di batuan vulkanik. Sementara di Indonesia banyak sekali gunung-gunung api tua yang merupakan batuan vulkanik dan di dalamnya mengandung uranium atau thorium atau mineral radioaktif. Ini yang menjadi menarik. Cina atau Tiongkok itu yang paling besar menggunakan uranium dari batuan vulkanik. Ini yang harapannya ke depan itu kita pengennya sih bisa menjadi center of excellence, bahwa negara-negara ASEAN, negara-negara Asia atau mungkin yang lain kalau mau belajar tentang mencari uranium di batuan vulkanik mestinya bisa belajar ke Indonesia. Ini harapannya ke sana. Kemudian di Papua, Bapak Ibu sekalian, jadi Papua ini karena dulu ceritanya Papua kan bagian dari Australia itu yang kemudian pecah sehingga ada masih dimungkinkan untuk potensi di Papua. Cuman karena keterbatasan sumber daya yang Batan miliki sehingga kita belum bisa mengeksplor lebih banyak lagi untuk potensi di daerah Papua tersebut. Kalau kita ketahui di Australia itu juga merupakan 5 besar eksportir uranium. Australia itu memang negara pengekspor uranium, tetapi negaranya juga tidak memiliki PLTN karena masyarakatnya juga masih banyak yang tidak setuju, sehingga pemerintahnya belum berkeinginan untuk membuat atau membangun PLTN di sana. Ini bukan ironis sih, tapi artinya ini kondisi yang ada di Australia. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat di Indonesia kita memiliki uranium sekitar 79.000 sekian ton untuk U3O8 dan thorium 137.000 ton. Kalau kita melihat ke sini Bapak Ibu sekalian, memang ini masih perlu kita verifikasi lebih lanjut lagi karena ini masih potensi gitu ya, masih sumber daya, jadi belum mineable, belum juga bankable. Nah ini yang harus kita tingkatkan cadangannya sehingga nanti benar-benar menjadi terukur. Tersebarnya di mana saja. Di Kalimantan itu uraniumnya 45.000, untuk thoriumnya sekitar 7.000 ton. Di Sulawesi uraniumnya sekitar 3.000, thoriumnya juga sekitar 3.000. Di Bangka Belitung ini uranium ada 31, thorium ada 126.000. Nah, inilah yang akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian kita sering mendengar adanya pembangkit listrik tenaga thorium. Awalnya ini juga merupakan bagian dari konsorsium logam tanah jarang tadi. Cuman karena kita melihat perkembangannya thorium pada saat itu, sehingga dalam konsorsium itu thorium ini menjadi tidak
ikut lebih lanjut lagi dalam konsorsium logam tanah jarang. Namun dalam perkembangannya beberapa waktu yang lalu PLTT atau perusahaan tertentu sudah mendekati baik itu di Litbang maupun di kementerian untuk bagaimana mengupayakan pembangkitan menggunakan thorium, meskipun pada saat ini untuk PLTN yang berbasis thorium yang komersial itu memang belum ada. Kalau ini bisa kita kembangkan, maka Indonesia pun bisa berpotensi menjadi penghasil atau memproduksi atau membuat PLTN sendiri berbasis thorium. Ini yang mau saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan mengenai logam tanah jarang. Ini adalah pilot plant yang dimana pilot plant ini bisa menghasilkan uranium, bisa menghasilkan thorium, dan bisa menghasilkan logam tanah jarang. Ini ada di Pasar Jumat, di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir. Nah, ini pilot plant-nya. Ini merupakan karya dari anak bangsa sendiri, teman-teman yang sudah terjalin dalam konsorsium tadi. Akhirnya kita menyediakan atau membuat pilot plant ini. Nah, ini menjadi tertarik banyak negara-negara lain yang pengen belajar ke Indonesia untuk mempelajari ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu Malaysia ini yang cukup gencar pengen belajar terus, namun ya sekali lagi karena ini merupakan hak properti atau hak paten dari teman-teman peneliti, maka ini yang tetap harus kita jaga keutuhannya dan merupakan sumber daya atau sumber daya nasional kita. Kemudian pengembangan penelitian pengembangan dan pengkajian serta penerapan bahan bakar nuklir di kami di Batan sudah mampu untuk memfabrikasi untuk pin PWR, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang kemarin masih dummy. Nah, tahun ini kita sudah mengiradiasi di mana pinnya itu sudah berisi radioaktif, sudah kita iradiasi di reaktor riset kita. Nah, nanti ini akan kita evaluasi, kita uji apakah bahan bakar yang sudah kita buat itu memang sifatnya bagus, kompetitif, bisa kita kembangkan untuk komersial atau tidak. Kemudian tadi sudah sampaikan, jadi fabrikasinya sudah kita lakukan, sedang diiradiasi sekarang. Kemudian prototipe bahan bakar nuklir untuk densitas tinggi. Jadi ini bahan bakar untuk reaktor riset. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, reaktor riset itu dulu dibangun memang kita menggunakan bahan bakar yang impor bersama-sama dengan reaktornya. Memang seperti itu biasanya reaktor waktu kita beli sama teknologinya sama bahan bakarnya. 2 tahun kemudian, itu tahun 87, kemudian 2 tahun kemudian 89 kita sudah mampu membuat bahan bakar nuklir sendiri. Jadi reaktor yang dimiliki di Batan, jadi kami sampaikan lagi bahwa Batan memiliki 3 reaktor. Reaktor pertama yang ada di Bandung itu diresmikan pada tahun 64, ini termasuk sudah cukup lama. Kemudian yang ada di Jogja tahun 79, dan kemudian yang 87 yang ada di Serpong. Nah, bahan bakar yang reaktor riset yang ada di Serpong ini sudah merupakan bahan bakar yang diproduksi, yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi kita tidak mengimpor bahan bakarnya itu. Nah, sedang kita kembangkan lagi bahan bakar dengan densitas tinggi. Kenapa perlu densitas tinggi? Karena dengan densitas tinggi ini akan lebih efisien, lebih efektif, sehingga nanti diharapkannya burn up-nya pun, fraksi bakarnya akan lebih banyak lagi, sehingga uranium yang tersisa makin kecil. Kalau ini memang bisa komersial, tentunya Indonesia nggak lama lagi bisa mengekspor bahan bakar reaktor riset ini. Ini harapannya ke sana, dan saya kira pada undang-undang Cipta Kerja sudah kita masukkan ke depannya untuk bahan bakar itu bisa diproduksi oleh industri nasional. Jadi kalau di Undang-Undang 10 semula itu hanya oleh Batan, kemudian Batan bisa bekerja sama dengan industri nasional, tapi kedepannya tidak, bisa langsung diproduksi oleh industri nasional. Nah, tahapan di dalam pengembangan teknologi saya kira ini hal yang wajar. Kedepannya selain kita melakukan lead bank, kita akan membuat desain, kemudian kita fabrikasi, diiradiasi,
kemudian akhirnya kita punya prototipe. Nah, harapannya di tahun 2024 kami di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir memiliki prototipe, baik itu prototipe bahan bakar reaktor riset maupun prototipe bahan bakar reaktor daya yang mampu dikomersialkan. Nah, kira-kira itu. Kemudian ini roadmap-nya kami sudah saya sampaikan. Tahun ini kita akan menyelesaikan data riset. Kemudian tahun 2021 sampai 2023 kita akan menyelesaikan untuk desainnya. Tahun 2024 kita akan menyelesaikan untuk prototipe bahan bakar baik itu reaktor riset maupun reaktor daya. Harapannya memang sudah yang teruji. Ini fasilitas yang ada di Batan, di kami. Jadi mulai dari fasilitas pelitbangnya, fasilitas untuk fabrikasi. Jadi kita itu sebenarnya kalau dulu didesain kita menghasilkan 3 bandel untuk bahan bakar reaktor, tapi dengan teknologi kalau kita teknologi bahan bakar menggunakan uranium alam. Kemudian di iradiasi di reaktor serbaguna kita, dan kemudian dilakukan uji pasca iradiasi yang ada di PT BBM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi fasilitas uji ini di Asia itu cuma ada 5. Cuma ada di 5 negara. 1 di Tiongkok, kedua di Jepang, yang ketiga di Korea, yang keempat di India, dan di Indonesia. Jadi dengan fasilitas yang seperti ini mestinya kita sudah mampu, kalau memang tidak dipakai di negara kita ya kita ekspor saja bahan bakarnya. Tapi apa yang mau begitu kita tidak digunakan di kita sendiri, tentunya kita akan mengutamakan untuk kebutuhan nasional dulu, baru sisanya diekspor. Tapi tergantung nanti keputusan pemerintah maupun komersialnya, karena kita memiliki fasilitas tersebut. Jadi bahan bakar yang sudah kita produksi, ada beberapa negara yang sudah mulai menghubungi PT Inuki. Jadi PT Inuki ini adalah industri nuklir Indonesia yang dulu namanya Batan Teknologi. Ini adalah BUMN yang khusus memfabrikasi atau memanfaatkan atau mengembangkan energi nuklir untuk komersial. Kita tuh sudah melakukan ekspor untuk radioisotop beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian ANSTO Australia dan juga negara-negara seperti Afrika Selatan itu sudah mencoba menghubungi PT Inuki apabila dimungkinkan apa tidak kalau Indonesia mengekspor ke negara-negara tersebut melalui PT Inuki itu. Ini artinya potensi pasar dunia itu sudah memungkinkan kalau Indonesia itu mengekspor bahan bakar reaktor riset. Bahkan bahan bakar reaktor daya pun kalau kita kembangkan lagi fasilitas yang ada di kita, ada di kami di Batan, ini bisa menjadi potensi ekspor kita. Seperti yang disampaikan pimpinan, dalam hal ini Pak Presiden menyampaikan bagaimana kita bisa substitusi impor. Jadi impor itu harus kita kurangi, harus disubstitusi dari dalam, maka kita harus mampu memfabrikasi sendiri. Kemudian setelah disubstitusi impor, tentunya kita akan meningkatkan ekspor. Ini kedepannya seperti itu. Nah, saya kira yang slide berikutnya ini adalah bagaimana prosesnya. Tadi dari yellow cake yang sudah kita produksi sendiri, kemudian membuat pelet. Ini kalau di kita ya, orang yang mau melet itu, nah di kita tuh banyak ini karena memang kita membuat pelet gitu. Nah, maksudnya di sini adalah pelet ini adalah bagian dari bahan bakar itu tadi, prosesnya peletisasi gitu ya. Jadi yellow cake dibuat serbuk, kemudian dibuat pelet. Pelet itu, jadi pelet itu bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Jadi pelet semacam kalau kita kapsulnya lah. Nah, kapsulnya itu akan dimasukkan ke dalam pin, kemudian kita buat bandel. Nah, ini bisa kita lakukan sendiri semua. Dan pengujiannya juga di kita sendiri, tidak perlu kita lakukan uji di luar negeri lagi.
nggak perlu, karena ini sifatnya sudah radioaktif, tentunya akan sangat merepotkan perizinannya dan sebagainya. Nah, dan satu lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa Badan Tenaga Atom Internasional maupun Badan Pengawas Teknologi Nuklir (BAPETEN) sudah selalu senantiasa mengawasi kita, men-safeguard kita, dan kita sudah mendapatkan sertifikat bahwa kita adalah instalasi yang memang patuh terhadap safeguard-nya. Jadi penggunaan uranium sekecil apapun itu selalu diawasi. Jadi kita sudah termasuk yang tertib lah. Jadi nggak usah khawatir manakala bagaimana terhadap pengawasan. Kita termasuk instalasi atau pemilik instalasi yang tertib. Nah, ini fasilitas lain Bapak Ibu. Jadi konversi tadi setelah yellow cake kita konversikan dulu, dimurnikan dulu sehingga menjadi nuclear grade. Jadi nuclear grade itu artinya berderajat nuklir. Jadi kalau belum berderajat nuklir tidak bisa kita iradiasi. Jadi dari tambang itu biasanya kemurniannya masih sekitar 70%, kita tingkatkan menjadi 90%, 99% atau 99,9% untuk konversinya, dan kita sudah mampu. Kita mampu membuat serbuk UO2 yang dengan nuklir grade atau derajat nuklir 99,9%. Ini proses peletisasinya, pembuatan pelet. Itu semuanya kita lakukan sendiri. Ini merupakan kebanggaan kita bahwa ini adalah hasil karya anak bangsa kita. Ini tadi ya pelet, kemudian kita masukkan ke dalam pembuatan komponen, pembuatan pellets, kemudian ini pinnya sendiri, dan kemudian kita padukan. Nah, inilah yang elemen bakar nuklir ini yang kita kenal dengan bahan bakar nuklir tadi, baik yang digunakan di reaktor riset maupun di reaktor daya. Ini fasilitas yang ada di kami, bagaimana pembuatan serbuk. Jadi semua rantai nilai value chain yang ada di dalam bahan bakar itu benar-benar sudah bisa kita buat. Apalagi kalau memang Indonesia akan menggunakan bahan bakar atau berbasis uranium alam, sama sekali kita sudah nggak akan tergantung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa uranium itu selain kita bisa dapatkan dari mineral uraninit yang memang benar-benar itu biji uranium, tapi bisa kita dapatkan juga dari fosfat. Jordania itu yang salah satu pengekspor fosfat ke Indonesia. Jadi hampir semua pabrik-pabrik pupuk ini mengimpor fosfatnya dari Jordan. Kenapa Jordan sampai datang ke kita? Waktu itu saya yang nemuin juga, pengen belajar bagaimana mengekstrak uranium dari fosfat itu. Kita pernah menghasilkan uranium dari fosfat yang digersik. Sekitar mungkin 1-2 tahun itu bisa menghasilkan 7 ton. Bayangkan ini hanya dari byproduct, nggak usah kita tambang lah, tambangnya yang ada di Kalimantan, tambang yang ada di katakanlah nanti di Papua atau mungkin di Sulawesi Barat, di Mamuju atau di tempat lain, nggak usah kita tambang dulu, kita akan menggunakan byproduct dulu, itu sudah melimpah. Tadi thorium itu juga merupakan byproduct dari monasit, selain dari fosfat kita bisa dari monasit. Artinya dengan tadi regulasi yang kita perbaiki, kebijakan yang kita perbaiki, sehingga nanti akan mendukung perolehan uranium tanpa kita menambang uranium yang ada di tambang kita. Ya, kebetulan ini kalau ngomong soal tambang uranium, kebetulan ya ini saya itu salah satu atau mungkin satu-satunya orang tambang yang di pertambangan uranium gitu. Ini jadi saya tahu persis, bahkan desain yang akan digunakan apabila kita akan menambang di Kalan di Kalimantan Barat, itulah saya yang membuat desainnya gitu. Nah, oke, lanjut ke fasilitas yang ada di Pusat Bahan Bakar Nuklir. Jadi ini adalah fasilitas uji, jadi namanya instalasi radiometalurgi gitu ya. Kalau
kalau ini memang perlu kami jelaskan lebih detail lagi gitu ya. Radiometalurgi, kalau kita sering mendengar radio FM atau radio apapun namanya, ada RRI, kok ini kok ada radiometalurgi, apa sih kan kira gitu ya. Nah, ini adalah fasilitas karena memang bahan bakar itu terdiri dari metal-metal gitu, terdiri dari logam-logam yang harus kita lakukan uji metalurgi. Menggunakan apa? Karena metal-metal tadi, logam-logam tadi sudah diiradiasi, maka dia akan menjadi radioaktif. Maka instalasinya radiometalurgi, di mana metalnya sudah teriradiasi, kemudian kita uji. Ini yang saya sampaikan tadi, hanya 5 negara yang memiliki di Asia. Gitu. Bangladesh pun, kalaupun bisa membangun PLTN, belum tentu bisa membuat bahan bakarnya. Nah, kira seperti itu. Jadi kalau di kita sudah punya fasilitas ini semua. Ini saya kira uji fasilitas iradiasi yang ada di kita di Hotscell. Sekali lagi ini adalah teman-teman sendiri. Ini beberapa fasilitas. Saya kira ini gambar-gambar. Ini bahkan ini teman-teman kita. Ini desain dan prototipe untuk bahan bakar reaktor daya yang ada di kita hasilkan. Nah, saya kira ini tadi sudah saya sampaikan. Pada prinsipnya ini adalah teknologi bahan bakar nuklir produk anak bangsa yang saya sampaikan tadi. Bahan bakar yang ada yang digunakan di reaktor kita murni adalah karya anak bangsa sendiri. Kita tidak tergantung mulai dari uraniumnya, hanya saja untuk reaktor riset yang ada di kita karena menggunakan pengkayaan 19,75%, ini yang kita impor. Nah, ini kita masih mengimpor bahan uranium yang berderajat dengan pengkayaan 19,75. Nah, kalau memang negara kita berkeinginan melakukan pengkayaan, tentunya kita siap dengan teknologi-teknologi yang harus kita pelajari lebih lanjut. Ini prototipenya yang sudah kita hasilkan. Nah, kalau kita bandingkan ini 20 gram uranium oksida atau U3O8 tadi setara dengan 2,25 ton batu bara. Gitu. Jadi ini hanya kita genggam pun juga lebih besar dari genggamannya kita gitu ya. Ini perbandingannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana persiapan pembangunan PLTN di Indonesia? Nah, ini perlu kami sampaikan. Jadi memang kita sudah dievaluasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, sudah melakukan evaluasi kesiapan kita dalam pembangunan PLTN. Memang kita ada beberapa fase gitu ya, ada beberapa fase. Nah, fase pertama sudah dilakukan pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek atau pra-proyek. Fase kedua atau tahap kedua, persiapan pelaksanaan konstruksi, kemudian implementasi pembangunan dan pengoperasian. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, fase pertama, nah pada waktu itu ini dilakukan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2009. Ada inner mission yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Jadi ini bukan sembarang lagi gitu ya. Jadi ini sudah benar-benar Badan Tenaga Atom Internasional yang melakukan review. INIR itu adalah Integrated Nuclear Infrastructure Review. Jadi kita sudah direview secara terintegrasi. Bagaimana sih kesiapan infrastruktur di Indonesia? Nah, ini yang dilakukan oleh IAEA. Nah, ini fase-fasenya tadi sudah sampaikan. Fase pertama atau tahap 1 pra-project, fase kedua adalah pembuatan keputusan project, fase ketiga ada implementasi. Ini sudah dilakukan. Nah, fase 1 itu, nah ini hasil dari reviewnya adalah bahwa dari 19 isu infrastruktur yang sudah Indonesia lakukan, ternyata kita masih menyisakan 3 PR Bapak Ibu sekalian. PR-nya apa saja? Yang pertama adalah posisi nasional. Posisi nasional, jadi tentang energi nuklir, meskipun tadi sudah sampaikan produk-produk hukumnya yang mendukung gitu ya, tetapi kita masih belum ada posisi nasional, yaitu keputusan pemerintah untuk go nuklir. Ini yang harus dinyatakan, karena di Ken pun juga masih dinyatakan bahwa
kita atau nuklir itu menjadi alternatif terakhir. Bukan berarti alternatif terakhir itu sudah semuanya habis juga. Ini yang perlu ada keputusan go nuklir dari pemerintah. Apakah itu dalam bentuknya peraturan pemerintah atau peraturan presiden, yang kemudian kalau hal tersebut diwujudkan, maka kita akan memiliki NEPIO, Nuclear Energy Program Implementation Organization. Jadi organisasi yang mengimplementasikan pembangunan energi nuklir atau pembangunan PLTN. Kemudian manajemen penetapan operator, saya kira banyak yang sudah siap kalau operator. Beberapa waktu yang lalu mungkin banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar-webinar atau seminar-seminar secara online. Bahkan perusahaan nasional kita gitu ya, BUMN kita pun sudah siap untuk membangun PLTN. Jadi manajemen untuk sebagai operator itu BUMN kita mungkin apakah itu karena untuk pembangkit listrik ini kan memang bisa secara IPP independent power producer, tapi bisa juga oleh PLN sebagai perusahaan negara yang membidangi listrik, atau mungkin perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan dengan pembangkitan. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan. Saya kira ini keterlibatan pemangku kepentingan sudah kita lakukan secara terus-menerus. Memang masih ada beberapa sekelompok organisasi atau sekelompok individu yang belum setuju dengan pembangunan PLTN. Nah, tapi ini senantiasa kita akan sosialisasikan. Jadi 3 hal PR itulah yang harus kita selesaikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, posisi nasional merupakan kunci utama dalam program pembangunan PLTN. Diharapkan untuk segera dipenuhi dengan memfungsikan institusi yang bertanggung jawab terhadap program PLTN di Indonesia. Ini yang saya sampaikan itu, sehingga kalau ini belum terbentuk, maka untuk tahap kedua kita akan kesulitan. Nah, ini saya kira tadi sudah sampaikan PR kita yang masih merah. Jadi dari Indonesia itu masih ada 3 PR yang masih merah, yaitu terkait dengan posisi nasional, terkait dengan manajemen, terkait dengan stakeholder involvement. Nah, apa saja sih? Nih, di dalam posisi nasional kita bagi 2. Untuk keselamatan, keamanan, dan safeguard terlaksana, saya kira ini sudah siap. Tadi sudah saya sampaikan, kita senantiasa diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional maupun Badan Pengawasnya Indonesia. Tetapi masih ada posisi nasional yang kita belum, yaitu peluncuran program PLTN yang belum diumumkan, NEPIO yang belum ditetapkan, program implementasi nasional belum ditetapkan. Saya kira itu kalau perlu ditetapkan kepemilikan operator, saya kira ini tidak susah. Kemarin saya sebut saja gitu ya, Indonesia Power itu sudah menunjukkan kami siapa untuk menjadi operator PLTN. Itu. Jadi untuk manajemen siapa yang akan mengoperasikan sudah siap. Baik, kemudian nah kenapa kok dipilih tenaga nuklir ini ya? Karena tadi sudah sampaikan sumber energi fosil semakin menipis, ketahanan jaminan pasokan listrik atau security of supply. PLTN mampu memberikan daya besar dan stabil, gitu. Meskipun nggak mungkin juga membangun PLTN, nggak ada yang membangun mesti cuma 1, enggak, pasti 2, minimal 2, karena dia akan menjadi penyangga. Otomatis kalau penyangga, kalau ada maintenance nggak mungkin penyangganya nanti kok berkurang, maka minimal 2 pada waktu yang 1 off sebagai penyangga, yang satunya bisa digunakan lagi. Yang berikutnya tidak bersifat intermittent, jadi kebutuhan energi ini ya, kebutuhan industri. Ya, kemudian energi bersih, saya kira karena kita menghasilkan emisi CO2 yang kecil, harga listrik yang kompetitif juga, saya kira di beberapa cuman 3 sen US dollar gitu. Ada 4 sen US dollar, saya kira ini cukup kompetitif, sementara BPPD kita mungkin sekitar 7 atau 8 sen. Kemudian PLTN beroperasi terus-menerus. Refuelingnya kita mengganti bahan bakarnya itu 2 tahun sekali. Bahkan kemarin ada seminar itu ya, ada seminar yang disampaikan oleh Rosatom ini adalah BUMN-nya Rusia, itu
bisa mengganti, bisa sampai dengan 6 tahun, bisa diperpanjang 10 tahun. Kita bisa bayangkan, satu-satunya atau pertama kali yang membangun PLTN terapung itu adalah Rusia. Jadi itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu kita sering mendengar atau saya pernah melihat PLTD terapung, jadi pembangkit listrik tenaga diesel terapung yang ada di Aceh gitu ya, pada waktu tsunami sampai terdampar. Nah ini PLTN terapung. Nah di PLTN terapung itu Rosatom berjanji bisa juga di land base-nya itu bisa mengganti bahan bakarnya nggak cuma 2 tahun, bahkan bisa sampai dengan 6 tahun. Ini kenapa kok PLTN gitu. SDM, saya kira saya sudah sampaikan tadi, sejak tahun 64 sampai sekarang Batan sudah bisa mengoperasikan reaktor riset lebih dari 40 tahun saya kira. Kalau 64 ke sekarang kan saya kira mungkin lebih dari 45 tahun saya kira itu. Ya, ini kita bisa mengoperasikan dengan selamat. Dan pada teman-teman tertentu yang mengoperasikan reaktor riset menyampaikan sebenarnya mengoperasikan reaktor PLTN itu akan lebih mudah, lebih sederhana daripada reaktor riset. Artinya kesiapan SDM kita sudah mampu, sudah mumpuni untuk mengoperasikan reaktor daya atau dalam hal ini PLTN. Kemudian, ya tadi saya sampaikan untuk memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan yang 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 ini harus disupport atau mungkin menggunakan nuklir untuk bisa mencapai ke sana. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, tadi saya sampaikan Indonesia dalam hal ini Batan memiliki S3 100, S2-nya 300, S1-nya sekitar 1000. Kemudian selain itu perguruan tinggi, universitas, apakah institut yang ada di kita, apakah itu ITB, apa itu UGM, apakah itu UI dan perguruan tinggi yang lain yang memiliki fakultas teknik nuklir atau fakultas fisika yang berkaitan dengan nuklir sudah siap semua. Banyak ahli-ahli kita, profesor-profesor nuklir itu tidak dari Batan, tetapi juga dari perguruan tinggi. Dan Batan sendiri memiliki sekolah tinggi teknologi nuklir, ini advokasi, sehingga nanti untuk teknisi kita nggak perlu dari luar, kita bisa dari dalam. Beberapa waktu tahun yang lalu bahkan PLTN, ada teman-teman alumni dari STTN yang dia diterima bekerja mengelola PLTN di luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Korea, gitu. Nah, sekali lagi itu kesiapan SDM kita. Tadi sudah bisa mengoperasikan, saya kira di Bandung dengan tenaga 2 megawatt, Yogyakarta 100 kilowatt, kemudian yang di Serpong, nah itu sudah bisa kita operasikan. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan studi tapak yang sudah siap, di Jepara kita sudah siap, di Bangka Belitung, Kalbar, Kaltim, NTB, semua sudah kita lakukan survei. Yang paling siap ada di Jepara, kemudian di Bangka Belitung. Nah, ini infrastruktur yang tapak yang sudah kita siapkan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, nah bagaimana dengan studi kelayakannya? Ini juga sudah dilakukan studi kelayakan, baik itu di Jepara, kemudian di Bangka Belitung, itu sudah kita lakukan studi kelayakan untuk PLTN tersebut. Hasil jejak pendapat, kalau kita tadi berkaitan dengan stakeholder involvement ya, jejak pendapatnya 77,53% gitu ya. Ini dari responden itu setuju dengan nuklir. Ini yang kita lakukan terakhir pada tahun 2016. Memang naik turun, yang turun itu 2011 pada waktu kejadian Fukushima. Itu turun, persepsi masyarakat terhadap nuklir itu turun, tapi mengalami kenaikan terus sampai dengan 2016, 77,53% bahwa responden menyetujui tentang PLTN tersebut. Nah, ini sinkronisasi dengan batubara, saya sampaikan tadi,
teknologi kogenerasi untuk pencairan batu bara. Jadi kita sinergi lah dengan batu bara. Jadi batu bara itu hasil panas dari PLTN itu sebagian bisa untuk mencairkan batu bara. Kemudian ini yang kita tawarkan, apakah melalui Perhapi ataukah melalui dengan perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Kalau batu bara kita iradiasi, jadi kita beberapa waktu yang lalu sudah mengiradiasi batu bara dan ternyata bukan meningkatkan kalori, tetapi fraksi bakarnya itu akan lebih lama. Jadi batu bara yang setelah diradiasi itu akan lebih lama dia di PLTU gitu. Jadi nanti akan makin sedikit sisanya, abunya itu makin sedikit. Nah, kemudian reklamasi pasca tambang. Jadi tambang-tambang batu bara nanti bisa ditanami dengan produk-produk katakanlah tanaman-tanaman. Kita punya sorghum, produk dari nuklir, ada padi, kemudian sawit, itu hasil-hasil dari varietas-varietas yang dihasilkan dari teknologi nuklir. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa energi nuklir merupakan energi masa depan yang bersih, clean energy. Kemudian status saat ini program energi nuklir Indonesia sedang memasuki persiapan infrastruktur untuk tahap kedua, yaitu pada proyek pengambilan keputusan. Ini yang sangat penting karena kita memang belum ada keputusan go nuklir tadi. Posisi nasional atau keputusan go nuklir merupakan kunci utama dalam program pembangunan PLTN. Kemudian potensi uranium dan thorium merupakan cadangan energi nasional, kita memiliki itu. Indonesia siap melakukan domestifikasi bahan bakar nuklir, artinya kita mampu untuk membuat bahan bakar nuklir itu sendiri, mengurangi ketergantungan, tadi substitusi impor, bahkan kita punya potensi untuk melakukan ekspor untuk bahan bakar nuklir ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Perhapi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana perkembangan energi nuklir, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada komunitas-komunitas lain yang tentunya yang sudah berkontribusi sehingga terselenggaranya seminar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insinyur Agus Sumaryanto MSM, dari beliau Kepala Teknik Nuklir dari Batan. Lecture dari Pak Agus sangat menarik ya, cukup komprehensif, dan saya kira ini kesempatan yang menarik bagi Perhapi ya, ahli pertambangan, untuk mendapatkan informasi yang sangat detail mengenai kesiapan Batan atau dalam hal ini pemerintah negara kita untuk menuju ke era nuklir ke depan, PLTN, bagaimana kesiapan secara teknologi dan juga perbaikan dari persepsi masyarakat ini dikupas secara tuntas oleh Pak Agus. Tapi tentunya kita masih menunggu bagaimana nanti pemerintah menyikapi ataukah political will dari pemerintah untuk pengembangan potensi nuklir Indonesia lebih lanjut dalam usaha mewujudkan bauran energi yang nanti akan lebih didominasi oleh energi baru terbarukan. Oke, baik teman-teman para peserta dari Fifth Safe Indonesian Call Perhapi, pada siang hari ini kita telah mendengarkan 3 paparan yang menarik dari 3 pemateri yang terkait dengan energi baru dan terbarukan, dengan tema sentral kali ini disrupsi teknologi, pemanfaatan teknologi batu bara untuk energi yang bersih. Dan saya kira nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada para penanya, kepada para pemateri bisa disampaikan lewat email dan nanti akan direspon oleh pemateri lewat sekretariat. Mungkin saya tidak perlu menyimpulkan dari paparan dari ketiga pemateri tadi, ini tentunya menjadi bahan yang menarik bagi kita di stakeholder sektor pertambangan mineral dan batu bara, dalam hal ini Perhapi, untuk sama-sama memahami bagaimana peran dari energi baru terbarukan ke depannya dalam ketahanan energi, dan juga bagaimana
sektor industri pertambangan batubara yang merupakan sumber energi primer kita ke depan untuk menyikapi arah dari transisi energi ke depannya. Karena like it or not, tentunya disrupsi yang terjadi, baik yang disebabkan oleh perkembangan kemajuan teknologi informasi melalui Internet of Things, kemudian juga disrupsi terkait yang disebabkan oleh perubahan iklim, dan terakhir ini didorong lagi oleh adanya pandemi, dan ke depan mungkin akan ada pandemi-pandemi yang lain. Tentunya ini itu akan menjadi momentum untuk pengembangan energi baru terbarukan. Disinilah pentingnya bagaimana kita di sektor pertambangan untuk menyikapi perkembangan perubahan situasi yang berjalan cepat. Oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu sesi Save Indonesia Call hari Rabu ini dengan 3 pemateri yang menarik, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjut besok di sesi berikutnya sampai hari Jumat. Dan sampai di sini dulu, saya Hendra Sinadia dari Perhapi dan juga sekaligus dari APBI yang mendukung acara ini dan ditugaskan menjadi moderator, mengucapkan terima kasih buat para panelis, terima kasih buat Bapak-Bapak Ibu peserta, terima kasih buat Perhapi, salam sukses dan sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.